اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن التزم بطريقته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah Masjid Al-Ikhwan rahimahullah, alhamdulillah, hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah dan melanjutkan kajian sebentar. Dan alhamdulillah hadir Ustaz Abdul Hadi, dan nanti saya akan separuh-separuh dengan beliau. Jadi kalau beliau hadir itu remang-remang, kalau tidak dimanfaatkan. Saya ingin kita mengkaji beberapa ayat saja di dalam surat Muzammil. Itu ayat yang ke-11 sampai 13 tentang balasan bagi orang yang mendustakan Quran. Marak akhir-akhir ini orang melecehkan Quran. Sebetulnya dari dulu sampai hari kiamat ini tidak akan berhenti. Sejak Quran itu diturunkan itu sudah didustakan, dan tentunya oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhir-akhir ini yang sempat viral itu di medsos itu, orang pendeta yang mengatakan itu seharusnya itu 300 ayat itu ya, tidak salah. Dua. Ya, kalau dia non-muslim ya wajar ya. Mendustakan ayat atau menolak ayat itu bagi mereka hal yang biasa. Tapi ironisnya itu ada orang muslim itu yang menolak, mengimani sebagian, menolak sebagian. Jadi yang dimaksud mendustakan ayat itu mengingkari atau menolak. Sama saja menolak semuanya atau menolak satu saja ayat. Itu sama saja. Menolak satu ayat sama dengan menolak semuanya. Nah itu disindir kan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu Nabi dari kita Al-Quran Nabi. Maka engkau mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Yang mengimani ayat dan mengkufuri ayat. Nah, yang sebelum masuk ke dalam ayat ini. Orang yang mendustakan Quran itu setidaknya motifnya 4 hal. Setidaknya ya. Yang pertama karena kesombongan. Karena kesombongan, takabur terhadap kebenaran. Ini sombong. Nah, sombong ini apa? Apa namanya? Pemicunya? Ya macam-macam. Bisa saja karena kekayaannya yang luar biasa sehingga dia tidak mau terhadap kebenaran. Sombong bisa juga karena kepintaran, menganggap dirinya jenius, menganggap dirinya pandai, menganggap dirinya paling pintar sendiri sehingga apa itu Quran sudah tidak cocok. Nah, menolak. Bisa saja karena pengaruhnya yang luas, yang menjadi sombong. Yang kedua, alasan mendustakan ayat Quran, tidak mengingkari itu, ada orang yang memang tidak mau berpikir. Tidak mau berpikir, artinya memelihara kebodohan, sehingga dia menolak karena kebodohannya, ya karena kejahilannya.
ketiga itu biasanya orang menolak Quran itu karena mengikuti nenek moyang. Nah, seperti orang-orang Quraisy zaman dulu ketika dibacakan Quran oleh Nabi, oh enggak, saya tidak begitu, saya akan ikuti nenek moyang, bapak-bapak kita dulu. Ya, ternyata orang sekarang juga masih ada yang menolak Quran karena mengikuti nenek moyang. Lalu yang keempat karena hasad dengki terhadap Rasulullah. Jadi dia tolak kenabian, kerasulan Muhammad SAW. Tapi dia juga menolak apa yang dibawanya. Apa yang dibawanya yakni Quran dan Hadis. Yang dibawa juga ditolak. Meskipun Nabi sudah menyampaikan di mereka. Nah, orang yang begini ini di dalam banyak ayat Al-Quran itu balasannya jelas. Kalau kita baca ayat dalam Al-Quran ya, tentang surah Al-Baqarah, yang dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Nah, jelas sekali balasannya orang yang mengkufuri dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Ya, mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat yang lain misalnya, alladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah 'alaihim narun muqsadah. Ya, mereka yang mendustakan, mengkufuri ayat Allah itu, maka baginya itu narun muqsadah, api yang nyala. Itu jelas di akhir. Ya. Nah, di dunia apakah dibalas? Nah, di sini dijelaskan dalam surat Muzammil. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzarni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahilhum qalilan." Ya, Allah berfirman, "Wa dzarni." Wa dzarni itu maknanya wada'ni. Tinggalkanlah aku wahai Muhammad. Yang disuruh adalah Nabi Muhammad karena mengikuti ayat sebelumnya. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu mendustakan Nabi, mendustakan ayat-ayat yang dibacakan di hadapan beliau, maka Allah mengatakan, "Wadzarni, tinggalkanlah aku atau biarkanlah aku. Ini urusanku." Ya, urusanku. Mereka itu, ya, wadzarni wal mukadzibina. Mereka yang mukadzibin, yang mendustakan ayat-ayat Allah, ini urusan kepada Allah. Ya, ulil na'mati wa mahilhum qalilan. Ya. Dan beri tangguhlah barang sedikit. Nah, jadi Nabi itu diberitahu oleh Allah, biar ini urusan, biar saja mereka mendustakan diri. Kita kasih tempo, kita kasih waktu, ya, kita kasih waktu. Jadi itu ya namanya yang diberitakan oleh Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Jadi di dalam ayat yang ke-11 ini merupakan berita dari Allah kepada nabinya bahwasanya orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya itu nanti akan mendapatkan azab dari Allah. Jadi mereka itu diberi waktu
di waktu untuk semakin semakin menjadi-jadi sama dengan orang-orang yang sekarang itu mendustakan ayat-ayat. Ya. Di wamahilhum qalilan, ya. Di wa'amhilhum zamanan yasiro, kasih waktu sedikit hatta yanalul azab syadid, hingga mereka mendapatkan azab yang pedih. Ya. Jadi kalau kita membaca beberapa tafsir itu, ada mufassir yang mengatakan itu bahwa memberi tangguh barang sedikit itu sampai Nabi hijrah ke Madinah. Amhilullah Ta'ala ila anna hajar Rasulullah SAW min Makkah. Jadi mereka itu di Mekah mereka mendustakan ayat. Tunggu sampai Nabi hijrah, maka azab itu akan diturunkan oleh Allah. Begitu dalam kata siapa? Para mufassir. Alamma kharaja minha sallallahu alaihim as-sinina al-mujaddada. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, nah azab itu berupa apa? Berupa paceklik. Berupa paceklik. Masa-masa yang sulit bagi mereka. Ya, begitu tafsirnya ya. Masa-masa yang sulit, dan itu wawal adzabul am. Ini merupakan siksa yang umum bagi mereka. Ya, bagi kafir Quraisy yang mendustakan. Kemudian setelah hijrah di Madinah, kemudian terjadi perang Badar. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu gugur di perang Badar. Ini menurut para mufassir itulah adab yang khas. Kalau tadi paceklik itu adab yang sifatnya umum, adab yang khas itu menimpa orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu, mereka gugur di Madinah. Ya. Mereka terbunuh di Madinah. Nah, ini merupakan adab yang khas. Jadi petinggi-petingginya, petinggi-petinggi Quraisy yang gugur di perang. Nah itu di dunia, balasan di dunia ya. Selanjutnya inna ladaina ankalan wa jahiman. Kalau diterjemahkan kata sesungguhnya pada diri kami ankalan wa jahiman, itu ada belenggu. Ya. Ada belenggu yang jahiman, itu belenggu yang berat ya. Belenggu yang berat yang apa namanya itu yang mereka dapatkan. Jadi di akhirat nanti mereka dirantai ya. Dirantai dengan rantai yang sangat berat. Jadi bukan supaya mereka tidak bisa lari. Kalau di akhirat sudah tidak bisa lari ya. Tapi kata-kata rantai yang berat itu merupakan bentuk azab Allah kepada mereka. Jadi mereka mendapatkan azab di dunia maupun di akhirat. Ya, kita tidak tahu orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu, mereka itu mulai zaman dulu hingga nanti hari kiamat itu akan terus ada orang seperti itu di dunia. Apa yang mereka terima azab dari Allah. Tapi kita yakin bahwa pasti Allah akan mengadab mereka. Ya, pasti Allah akan mengadab mereka. Wa ta'alan dza ghussatin ma'adzaban alim. Dan makanan mereka di akhirat itu, orang yang mendustakan ayat-ayatnya itu, dza ghussatin, itu makanan yang melintang di tenggorokan. Jadi tidak bisa keluar, tidak bisa masuk.
Bayangkan kalau kita terkena duri saja, kalau makan ikan kena duri kecil itu nyangkut itu kan tidak enak rasanya. Nah, ini makanannya tidak bisa turun, tidak bisa dikeluarkan. Ada yang menafsirkan bahwa makanannya itu adalah wahwa zakum wal dhari'. Makanannya itu zakum. Ya, buah zakum. Zakum itu kalau dalam hadis itu kalau diturunkan ke dunia itu bisa habis semua dunia itu buah zakum. Wadori, ya dori itu apa ya? Dori itu ya pohon yang banyak durinya. Jadi itu makanan mereka itu, dan itu tidak bisa ditelan itu. Jadi nyangkut di tenggorokan. Wa adzaban aliman. Ini merupakan azab yang pedih bagi mereka. Nah, jadi kalau kita itu seringkali mendapati orang-orang yang mendustakan Al-Quran, sebetulnya balasannya sudah jelas. Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan memberikan azab mereka di dunia maupun di akhirat. Ya, tapi apakah kita pantas marah? Ya pantas. Ya, sebagai orang yang mengimani Quran, maka kalau ada orang yang mendustakan, mengingkari atau menolak sebagian ayat saja, dia iman ayat tentang ibadah, sholat, zakat, tapi menolak ayat tentang jihad, satu ayat saja, itu sama dengan mendustakan semuanya, sama dengan mengingkari semuanya. Nah, jadi hati-hati, nah, janganlah orang-orang muslim seperti orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, nanti akan ditambah oleh Ustaz Khairul Hadi. Ditekankan lagi oleh saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah walhamdulillah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala. Ustadz Henry ini Ustadz langka ya. Tawaduknya itu. Lihat Ustadz yang lainnya ngajak sharing. Terima kasih Ustadz Henry. Memang perlu diteladani ini beliau nih, insyaallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, apa sebelumnya sudah dijelaskan? Ya Muzammil dari awal. Hanya tematik. Oh, okay. Sedikit review ayatnya ya. Jadi surat Muzammil ya. Sefaham saya ini termasuk awal-awal yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di ayat ini menunjukkan bahwa sholat yang pertama diwajibkan kepada Rasulullah, tentu juga pada sahabat itu, qiyamul lail, tahajud. Jadi arahan dari langit pertama kali sebelum Isra Mi'raj ya, sebelum Mi'rajnya Rasulullah. Kalau sholat 5 waktu itu kan Mi'rajnya Rasulullah. Mi'rajnya Rasulullah itu sekitar 10 kenabian. Jadi setelah 10 tahun kira-kira itu baru kewajiban sholat 5 waktu. Nah, arahannya itu qumil laila illa qalila. Jadi tahajud malam itu kecuali hanya sedikit malam. Berarti malamnya itu banyak dipakai untuk tahajud.
Dan diriwayatkan sampai Rasulullah kakinya bengkak-bengkak karena terlalu lamanya beliau qiyamul lail, tahajud. Ya, wallahu alam. Itu kondisi Rasulullah dan para sahabat di awal-awal waktu tahajudnya panjang. Nah, kita ini karena sudah diganti 5 waktu wis prai tahajudnya. Nah, kita biasanya kalau waktu Ramadan bisa setiap malam. Itu pun juga dilakukan berapa jam, Pak? Kalau tarawih itu sampai 2 jam. 30 menit. Kalau yang paling lama tahajud itu di Temboro. Ada masjid yang 30 juz, ada yang 10 juz, 20 juz, 10 juz, tinggal milih di Magetan ya, Temboro itu Magetan sana. Kalau pengen ngerasakan jenengan khatam Quran semalam, monggo, kan boleh saja, nyoba kan boleh. Dan imamnya itu ada yang kecil anaknya, belasan tahun itu imamnya. Cek lo lancarnya, 30 juz loh ya, sekali berdiri. Ya enggak sekali berdiri artinya, Qumil laila, jadi arahannya ya ayyuhal muzammil ditujukan kepada Rasulullah yang pada waktu itu ketakutan, kemudian beliau berselimut. Qumil laila ila qalila, tahajud. Yang kedua, warattilil qur'ana tartila, banyak baca Quran. Yang ketiga itu ayat keempat. Baru kemudian ke-8, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, zikir. Wa tabattal ilaihi tabtila, fokus. Jadi arahan pertama turun kepada Rasulullah itu banyak konsentrasi dalam ibadah. Qiyamul lail, ya kan, baca Quran, zikir, dan fokus ke sana. Kemudian fattakhidhu wakila, tawakal. Urusan seluruhnya diserahkan kepada Allah. Baru yang ke ayat ke-10, wasbir, sabar. Sabar terhadap omongan-omongan mereka, abaikan mereka, wahjurhum hajran jamila. Hijrah dari kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang tidak baik. Fokus memperbaiki diri. Baru yang terakhir, dzarni wal mukadzibin, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz kita. Nah, di sini nampak bahwa kita ini menghadapi jahiliyah, yang jahiliyah ini memiliki kekuatan besar. Apapun yang mereka inginkan, mereka punya resources, punya kekuatan besar untuk menghabisi Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Kita mayoritas sekarang sebetulnya, walaupun husa, ada walaupun husa gitu. Tapi dari sini bahwa kadang-kadang kita umek ya Ustaz, sibuk sendiri gitu ya, menghadapi musuh itu sibuk kita menghadapi mereka. Tapi kurang fokus membangun diri menjadi manusia yang abid, manusia yang khalifah fil ardi. Nah, ini maka Al-Qur'an memberikan arahan-arahan yang klimaksnya tadi adalah sudah urusan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah yang akan mengatasinya. Jangan sibuk terhadap konspirasi mereka.
banyak sekali didapati di dalam Al-Quran bahwa konspirasi mereka itu konspirasi yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, di Orde Baru saja mereka punya rekayasa 50 tahun Indonesia ini habis umat Islam. Kita ingat itu musuh-musuh. Tapi kenyataannya tidak terbendung. Umat Islam ini ya, dan sekarang kita tidak terbendung. Dalam survei ini peningkatan keberagamaan, artinya dulu itu orang ke masjid itu jarang, sekarang sudah mulai rame. Dulu orang itu malu, Pak, sholat di kantor saja malu, di kampus itu tidak ada, malu mereka. Coba tahun 80-an, jangan bisa hitung dengan jari orang yang mau menutup aurat. Bagaimana perkembangannya? Tingkatan religiusitas itu enggak terbendung, walaupun kekuatan mereka itu luar biasa. Luar biasa. Nah, maka Al-Quran memberikan arahan-arahan supaya umat Islam itu fokus untuk memperbaiki diri. Nah, kalau mungkin di zaman Rasulullah kompak. Nah, ini umat Islam sekarang enggak kompak. Nah, bagaimana ada rekonsiliasi antara umat Islam? Ojo dipecah-pecah Islam itu. Islam abangan, Islam ijoan, Islam putihan, enggak ono itu. Islam kanan, Islam kiri, radikal, enggak ada itu. Enggak ada. Jangan mau. Tradisional, ortodok, enggak ada. Islam itu satu. Nah, ini ojo gelem diadu. Contohnya kalau mungkin kita lihat di lapangan begitu. Nah, mungkin wallahu alam, jadi dari arahan-arahan ini mungkin wallahu alam apa yang agenda-agenda keumatan ke depan yang terus kita concern di sana. Ada hal-hal yang memang harus bersama-sama kita satukan soft kita. Ormas itu kan ada hal-hal yang mungkin sama-sama dilakukan. Komponen-komponen masyarakat itu. Kalau bisa setiap kita yang ada di berbagai kekuatan umat ini saling mendekatkan. Mendekat, ya kan? Saling bersinergi. Sudah zamannya kita untuk bersinergi. Dan yang ada perbedaan-perbedaan itu ya itu manusiawi. Perbedaan itu manusiawi. Tapi bagaimana kita bisa dewasa dalam dalam menghadapi, mensikapi perbedaan. Nah, mungkin disinilah mungkin di satu sisi arahan Al-Quran, yaitu fokus ibadahnya. Banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan, pembenahan. Karena ini sebetulnya ujung-ujungnya sebetulnya masalah kualitas diri nih kita ini, akidahnya kurang, ibadahnya kurang, ya toh. Kita takut dikatakan radikal dan seterusnya, ya kan. Nah, ini monggo bagaimana kita diskusikan. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini review dari Ustaz Abdullah. Review tentang surah Al-Muzammil ayat sebelumnya. Penekanan beliau adalah mari kita kuatkan akidah kita dan kita kuatkan ukhuwah Islam. Ukhuwah Islam ini harus kuat. Ini mulai bergerak. Akidah umat mulai kuat, kokoh. Seperti disampaikan, sekarang masjid-masjid Islami jadi tidak bisa dikirakan kalau ada yang mengatakan itu radikal itu yang sering masjid. Tidak dikirakan, ini sudah terlihat ini. Masjid-masjid Islami, alhamdulillah kita itu senang ini. Masjid-masjid itu makmur. Ya, karena sudah disinyalir oleh
kita ya. Monggo silakan. Karena ini tidak ada yang ketiga. Yang ketiga itu bukan setan ya, yang ketiga. Moderator, ya, moderator. Di handle moderatornya sama pemateri. Monggo, Pak. Monggo. Monggo Pak Syafi'i. Pak Syafi'i. Dua ya. Masya Allah, peserta paling aktif ini, sepuh paling aktif ini, luar biasa. Untuk menghadapi buzzer ya, Buzzer. Mereka yang pembohong ini bagaimana sikap yang tepat? Karena kalau kita biarkan mereka sama saja di dalam kebohongan itu terus menerus disampaikan, itu orang bisa ragu apa ini kebohongan atau kebenaran. Sedangkan kebenaran sendiri sudah tersingkirkan. Ini bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi ini? Terima kasih. Padahal Ustaz, padahal. Ada yang lain? Atau Mas Hafi dulu ya? Monggo. Jadi buzzer itu memang buzzer ya, bukan buzzer ya. Tulisannya buzzer, tapi tulis baca ya, buzzer. Bahasa Inggris nggih. Itu memang diciptakan untuk menyibukkan kita, ya, menyibukkan musuh-musuh mereka. Ya, kebanyakan memang mereka kebanyakan itu melakukan kebohongan. Jadi terhadap buzzer itu bagi kita ya harus kritis sebetulnya, mana yang harus dikontrol, mana yang tidak. Kan? Nah, mereka itu memang tugasnya itu. Tidak semua yang diomongkan oleh buzzer itu harus ditanggapi. Tapi kalau yang disampaikan itu betul-betul menyangkut, misalnya pelecehan agama, ya itu kita harus berbicara supaya mereka jangan dianggap benar. Jadi betul kata Mas Safi, kalau mereka tiap hari ngomong, kemudian tidak ada yang mengkonter, ya, maka bisa jadi mereka dianggap benar oleh orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang awam. Berarti benar kata mereka itu tidak ada. Ya, jadi memang tidak semuanya harus ditanggapi, tapi kita harus supaya kita tadi atau kalau nanti itu jangan sampai kita itu malah sibuk menghadapi mereka, kemudian kita lupa terhadap apa tadi itu, meningkatkan akidah kita, lupa dengan tadi itu tidak di antara kaum muslimin misalnya, karena menyibukkan diri menghadapi. Jadi itu memang sengaja untuk supaya kita itu tidak lupa dengan persoalan-persoalan yang besar, ya, persoalan yang besar. Jadi itu sebagai upaya untuk menutupi problem-problem yang besar. Bisa saja seperti itu. Ya, jadi lupa, sibuk menghadapi. Saya kira itu. Jadi kalau itu menyangkut pelecehan terhadap kaum muslimin, misalnya, pelecehan terhadap Quran, ya, itu memang harus melawan. Paling tidak menyampaikan bahwa yang disampaikan mereka itu tidak benar, supaya ada imbang, ya, supaya tidak mereka saja yang menguasai opini. Nah, opini itu penting, bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat. Nah, itu yang kita khawatirkan. Saya kira begitu Pak Robin ya.
Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Pak Han mau menambahi Pak Syafi'i atau Monggo, pertanyaan monggo. lain? Oh, enggak, itu biar ditanggapi dulu oleh Ustaz Farhan. Nggih, sedikit Pak ini Pak Han ya. ayat nggih, saya lanjutkan dulu. Adab menghadapi isu itu ada adabnya ya. Di surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi ini penting adab untuk menghadapi isu tabayun. Sering-sering kita ini belum tabayun wis di-share itu ya, sering sekali. Sehingga tambah runyam. Harusnya kita tabayun dulu. Apakah benar apa enggak isu-isu itu, karena mereka akan selalu melakukan atau membuat opini, karena sering sekali agenda-agenda yang dilakukan itu sebetulnya hanya untuk pengalihan isu biasanya. Jadi ketika membuat berita tertentu yang itu bisa viral, itu sebetulnya agenda pengalihan. Jadi kalau umpamanya ada isu besar menghantam mereka, apakah isu korupsi, isu apa, maka untuk menutupinya biasanya harus dicari isu untuk pengalihan. Ya, jadi memang seperti itu. Sekarang memang dikenal adanya perang isu. Tapi sebetulnya perang isu ini sudah sejak zaman Rasulullah terjadi. Jadi contohnya di zaman Rasulullah di ayat 217 surat Al-Baqarah. Jadi pada waktu itu fitnah itu sedemikian rupa apa istilahnya? Ya, memberikan isu tentang Rasulullah dan para sahabat itu brengsek dan tidak mematuhi aturan. Nah, di sini di ayat 217 ini Al-Quran mengkanter isu mereka. Jadi di sini kenapa terjadi yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Jadi pada waktu itu Rasulullah mengirim pasukan pemantau, bukan pasukan perang ya. Pasukan pemantau, karena Rasulullah juga menggunakan kekuatan intelijen dalam manuver-manuvernya. Jadi sahabat-sahabat yang dikirimkan 10 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash itu sebetulnya untuk mengetahui manuver-manuver kafir Quraisy dari Mekah di sana. Rasulullah tidak menginstruksikan untuk membunuh, tapi pantau kegiatan-kegiatan orang Quraisy dari dekat, apa yang terjadi pada mereka. Tapi suatu ketika kemudian ketemu dengan orang kafir Quraisy. Terjadilah kemudian konflik bersenjata. Nah, kemudian akhirnya utusan Rasulullah memantau itu akhirnya membunuh salah satu di antara mereka. Nah, pada waktu itu setelah dibunuh kemudian diopinikan bahwa Muhammad telah melanggar sesuatu yang di kalangan orang Arab ini sangat sakral, karena pada waktu itu sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan haram. Ya seperti sekarang kan bulan haram ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini berturut-turut 3 bulan ini sekarang bulan haram. Bulan haram itu menurut orang Arab nggak boleh perang. Nah ini di bulan Rajab itu Muhammad SAW telah menyuruh tentaranya untuk membunuh. Maka diopinikan bahwa ini Islam ini sudah
menghalalkan segala cara merusak tatanan orang Arab dan seterusnya. Maka Al-Quran langsung memberikan jawaban dengan tegas mengatakan yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya bagaimana perang di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakan Muhammad bahwa membunuh orang di bulan haram itu kesalahan besar, kabir. Jadi Al-Quran memberikan sebuah jawaban bahwa kesalahannya orang Islam yang membunuh itu kesalahan yang dianggap fatal. Al-Quran mengatakan gitu. Wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah. Itu kan subjektif ketika menilai sebuah tindakan kesalahan salah satu oknum. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, saddun an sabilillah. Ya, manuver-manuver untuk menghalangi orang di jalan Allah. Kufrun bihi, kufur kepada Allah. Wal masjidil haram, dan menghalang-halangi orang untuk masuk Masjidil Haram. Wa ikhraju alihi minhu, dan mengusir orang-orang sebagian orang Quraisy dari situ, akbaru indallah. Itu lebih fatal di sisi Allah. Jadi bagaimana Al-Quran juga memberikan info yang berimbang. Nah, masalahnya itu nyun sewu. Umat Islam ini kan nggak punya media untuk mengkanter hal-hal yang diopinikan oleh mereka. Media mainstream di tangan mereka. Ya kan? Mereka juga punya buzzer-buzzer yang luar biasa. Sehingga kalau zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, Al-Quran selalu memberikan satu informasi secara utuh, secara objektif. Dan ini kemudian segera disebarkan ke seluruh. Nah, masalahnya sekarang bahwa kita ini enggak memiliki, umat Islam ini tidak memiliki senjata dalam peperangan ini secara imbang, jauh. Nah, ini mungkin tugas daripada umat Islam untuk bagaimana memiliki media yang mengimbangi kaum buzzer itu. Jadi ini bukan masalah buzzer itu. Zaman dulu juga sudah ada. Cuma bagaimana zaman Rasulullah SAW ada keseimbangan untuk mengkanter daripada berita-berita yang memojokkan umat Islam. Umat Islam nggak bisa tidak, ada saja kesalahannya. Tetapi bagaimana opini di ayat ini, surat Al-Baqarah 217, dari kronologi kejadian ini memberikan satu arahan, hai umat Islam, bangkitlah. Bahwa ketika di zaman sekarang ini terjadi peperangan pemikiran, peperangan budaya, peperangan itu, Anda juga harus memiliki kemampuan untuk bagaimana bisa membela diri. Terima kasih. Yang pertama jelas ya, kalau mendapatkan berita dari orang fasik itu karena baik. Supaya apa? Supaya tidak menimpakan berita yang keliru, malah semakin runyam. Tambah runyam ya. Tabayun. Yang kedua, memang ada counter ya, counter opini, counter isu, karena kita itu sedang berada di perang pemikiran sekarang, Rasul Fikri, perang budaya, Rasul Takopi, itu masih berlanjut hingga sekarang. Karena itu umat Islam harus bangkit dari tidurnya. Alhamdulillah saya kira sudah nampak ya kebangkitan ya.
Nggih. Baik, silakan Pak Han, tadi sudah ngangkat mic. Kita tadi menyampaikan bahwa tahun 80-an itu nggak ada orang yang berjilbab. Ya. Memang betul. Saat itu kalau ada orang itu sebetulnya aneh. Ya. Kecuali istrinya Pak Kiai yang bahkan tahun 2000 aja. Nggih. Itu sedikit orang yang berjilbab. Masih sedikit. Nggih. Tahun 2000. Nggih, nggih. Kemarin itu Abah Ali di grup WA Al-Ikhwan itu pernah share ini. Orang tua yang membiarkan anaknya membuka aurat sama dengan membiarkan bapaknya itu mampir di neraka. Insya Allah. Orang yang ini yang membiarkan anaknya itu sebetulnya di neraka. Nah, seperti orang-orang di zaman dulu, Pak, yang tidak berjilbab. Padahal itu kan aturannya sejak zaman Rasulullah. Nah itu bagaimana Pak kira-kira? Kok begitu? Tidak ada aturannya kok dilanggar gitu. Kok dilanggar? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya memang kan ya. Biasanya orang itu berbuat sesuai dengan pemahaman. Mungkin orang-orang dulu itu pemahamannya kurang komprehensif gitu ya tentang orang perempuan. Padahal di dalam Quran kan jelas itu diatur. Sehingga mereka sedikit mengabaikan ya, dalam tanda kutip itu mengabaikan ayat Quran dalam hukum pakaian. Ya memang kalau keluarga itu ya Tuhan pusatku mahal itu naro. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau di dalam keluarga kan kepala keluarga yang harus berperan membina keluarganya supaya selamat keluarganya. Selamat dari apa? Dari api neraka. Jadi kalau dulu ada, mungkin karena memang pemahamannya kurang. Ya. Kemudian kan meningkat tuh, karena terus-menerus disuarakan misalnya, ya kaum muslimin menyuarakan tentang hijab, tentang jilbab, tentang kerudung misalnya. Orang kemudian menjadi paham, ya ternyata merayati di dalam Quran. Jadi merayati ini perintah bagi keluarga Nabi dan perempuan-perempuan mukminin. Nah itu untuk mengulurkan jilbabnya. Ya mereka dulu berarti ini harus dilakukan. Nah begitu. Jadi itu kalau menurut saya seiring pemahaman masyarakat. Dulu bukan tidak ada ya Ustaz ya. Tapi kan tidak sebanyak sekarang. Gitu. Karena sekarang banyak orang yang berhijrah begitu. Banyak orang yang berhijrah dan kemudian belajar itu. Berhijrah, belajar. Oh iya ternyata. Jadi budaya sekarang. Iya. Sekarang di kantor sudah biasa ya. Nggih. Sudah biasa orang berjilbab. Kalau dulu itu tanya Hati tadi itu dulu itu orang malu menampakkan identitas. Iya. Antara malu dan takut mungkin. Iya, iya. Antara malu dan takut menampakkan identitas. Iya. Nah itu seperti itu. Yang mudah-mudahan paham ini sekarang sudah mulai banyak. Ya. Sehingga kita itu tidak repot itu mau mengatur mata. Saya dulu kalau kuliah naik lin itu You can see. Wah, you can see. Banyak orang yang berjilbab itu Jadi di surat Al-Baqarah ayat 134, 141 Pak Han ini sama nilai. Jadi tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Itu sudah berlalu. Ya. Tilka ummat. Jadi yang dulu-dulu itu sudah berlalu. Laha ma kasabat, mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Walakum ma kasabtum. Sedangkan kamu ya
dihisab sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu malun. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Ya mudah-mudahanlah Allah Rahim, Allah Rahman. Ketidaktahuan umat kita dulu itu Allah, ya karena memang nggak paham. Dan sulit sekali menemukan contoh-contoh. Ya kalau kita lihat sejarah jilbab itu sampai diusir-usir ya dulu. Kan ada yang di SMA pakai jilbab ya toh, enggak boleh. Ingat enggak waktu tahun 80 berapa ya itu waktu itu ya? Kan banyak yang diusiri. Iya. Jadi artinya bahwa waktu itu ada anak-anak kita, adik-adik kita waktu itu subhanallah berani untuk melawan ya di zaman itu. Terus kemudian karena itu mereka kemudian menyatakan saya lebih baik dikeluarkan daripada harus mencopot. Itu pahlawan, sejarah. Justru itulah Allah kemudian kan viral di mana-mana. Kenapa orang taat agama kok kemudian dilarang, jadi rame, ya kan? Kemudian fanatismenya timbul. Oh enggak, ini kan masalah urusan privasi sebetulnya itu hak orang untuk bagaimana dia beragama. Maka kemudian dari situlah terus kemudian akhirnya banyak menyebar. Ya toh? Terus kemudian akhirnya jadi trendy. Orang sekarang kalau enggak jilbab gimana gitu. Ada yang tanya mohon maaf. Ya anak saya kalau itu enggak jilbaban kok sholat ya. Jadi heran. Karena di zaman sekarang ini yang namanya orang yang taat itu biasanya kan kita sebatas itu gitu. Seakan-akan heran gitu. Kok enggak jilbaban kok sholat? Padahal yang enggak jilbaban masih banyak juga. Tapi persepsi kita bahwasanya enggak jilbaban itu adalah seakan-akan adalah segala-galanya pasti neraka dan seterusnya. Kadang-kadang kita itu ya subjektif dalam menilai orang. Menilai orang itu hanya di satu sisi saja, gitu. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang, jangan selalu hanya yang kita tonjolkan dari kekurangannya. Sekarang yang pakai jilbab, ya kan, nyun sewu, jual diri ya banyak loh nyun sewu. Bahkan mungkin saja nggak berjilbab tapi dia lebih taat dari sisi. Jadi jangan menilai seseorang itu hanya dari satu sisi. Oke bahwa dia belum punya kesadaran secara kafah. Ya kan? Secara kafah. Tapi jangan mudah kita ini memberikan jas. Ya, vonis. Makanya Al-Quran mengarahkan walatus aluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan. Maka kenapa tadi ayolah fokus. Awak dhewe kadang-kadang itu terlalu disibukkan oleh media Pak Nyun Sewu. Jadi Masya Allah saya juga cepat lewat itu HP saya itu mohon maaf tuh di grup kan banyak ya. Dikit share. Wah, nggak mau keluar dari grup itu ya apa? Nggak keluar itu HP jadi penuh sekali. Karena isinya itu sebetulnya itu saja sebetulnya. Gitu. Nah ini ya tolonglah bagaimana kita punya adab dalam bermedsos dan seterusnya, dan jangan terlalu disibukkan oleh WA Nyun Sewu. Terutama ini nanti Nyun Sewu di awal Dzulhijjah, ya kan? Ini kan Nyun Sewu mengingatkan awal Dzulhijjah ini hari-hari yang sangat-sangat sakral, sangat-sangat utama di 10 awal Dzulhijjah. Nah itu harus lebih banyak fokus dalam ibadah.
Mungkin nyun sewu ekstrimnya itu taruh HP, buka waktu tertentu. Karena awake dhewe kadung masuk itu, masya Allah, apalagi YouTube, Pak. Masya Allah. Sekali ngelihat itu, akhirnya itu terbawa. Padahal kalau waktu kita punya TV, enggak ada selesainya. Waktu habis demikian rupa. Wayai ngaji nih harus sekian juz, jadi gini. Wiritannya, ya, dan banyak pekerjaan yang terbengkalai gara-gara ini. Maka kembali kepada yang ditaujikan oleh beliau tadi, surat Al-Muzammil, fokus memperbaiki diri, berdoa, berzikir, lakukan konsolidasi, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Tafadhal Ustaz.